Oke, untuk teman-teman kelompok, apakah kira-kira sudah siap untuk memulai presentasinya? Mungkin supaya teman-teman yang join juga nggak terlalu nunggu lama kan untuk materi-materinya supaya cepat tersampaikan. Oh ya, mengingatkan untuk teman-teman semua yang join, boleh untuk on cam ya teman-teman. Kalau yang memang bisa on cam diusahakan untuk on cam karena kayak supaya bisa ngeliat nih wajah-wajahnya kayak siapa-siapa aja gitu kan supaya kita lebih meskipun online tapi nggak terhalang oleh jarak gitu kan jadi supaya bisa saling ngelihat wajah-wajahnya kayak gitu mungkin yang memang berkenan buat bisa on cam kayak gitu mungkin dipersilakan teman-teman jangan lupa untuk on cam ya. Oke teman-teman semuanya karena ini sudah menunjukkan jam hampir 1:30 daripada kita menunggu terlalu lama dan sebelum mau masuk ke materi sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu karena ada keterlambatan dan kendala dari kelompok. Saya mewakili kelompok teman-teman mengucapkan mohon maaf banget tapi sepertinya dari teman-teman kelompok juga sudah siap untuk memulai pelatihan materi ini ya pada siang hari ini jadi mungkin untuk teman-teman kelompok bisa langsung saja dimulai dan untuk teman-teman yang join jangan lupa untuk stay mendengarkan dan menyimak karena materi-materi ini harusnya berguna untuk para anak-anak organisasi gitu ya apalagi mahasiswa kan pasti terkenal dengan anak organisasi kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kelompok mungkin bisa untuk langsung saja dimulai dan selamat menyaksikan dan menyimak materi pelatihan pada siang hari ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi karena saya sudah membuka tadi, saya sendiri juga yang mengisi materi pada slide pertama ini. Jadi karena tadi kita judulnya adalah komunikasi efektif pada organisasi mahasiswa, gitu kan. Karena di organisasi sudah pastinya penuh dengan segala organisasi kayak birokrasi, organisasi antar anggotanya, yang paling umum, yang paling penting juga organisasi dari anggota ke atasan seperti itu. Jadi di sini aku akan menjelaskan komunikasi efektif itu apa sih kayak gitu. Komunikasi efektif ini tuh seperti apa gitu. Kenapa kok dibilangnya komunikasi efektif? Bukannya kalau misal ngomong sama orang juga tetap komunikasi gitu. Tapi itu akan menjadi beda kalau komunikasi itu adalah dengan labeling komunikasi efektif. Mungkin sebelumnya aku mau jelasin dulu komunikasi efektif ini tuh jadi komunikasi sendiri ya sebelum kita masuk ke komunikasi efektif. Oke, kita lanjut ke elemen-elemen komunikasi efektif nih. Jadi komunikasi efektif ini ada elemen-elemennya gitu. Jadi komunikasi efektif itu enggak mungkin kayak terlihatnya hanya sebatas bicara ngomong antar satu orang ke orang lainnya seperti itu. Tapi komunikasi efektif nih ada elemen-elemennya yang bisa dilabeling dengan komunikasi efektif kayak gitu. Oke, di sini ada 7 elemen komunikasi efektif. Yang pertama, ini ada pengirim atau sender. Itu adalah individu atau kelompok yang memulai komunikasi. Jadi orang yang memulai pembicaraan, orang yang memulai pembahasan satu komunikasi ini untuk menjadi sebuah pembahasan yang lebih lanjut, yang lebih dijelaskan atau mungkin lebih diflorkan gitu terhadap individu satu ke individu lainnya. Terus yang kedua, di sini ada pesan atau message. Itu adalah inti dari komunikasinya. Komunikasi sudah pasti harus ada pesannya gitu, ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, teman-teman, aku izin melanjutkan. Selanjutnya, mengapa sih komunikasi efektif itu penting? Jadi, komunikasi itu bukan cuma sekedar ngobrol. Dalam organisasi mahasiswa, komunikasi itu berperan krusial dalam 6 hal utama. Komunikasi yang terbuka itu bisa menciptakan rasa percaya dan kebersamaan antar anggota. Nah, yang kedua, agar semua orang paham dan sejalan dengan visi misi, kalau misalnya nggak dikomunikasikan dengan jelas, tujuan organisasi itu bisa jadi hanya ada di kertas, bukan jadi arah bersama. Ketiga, pembagian tugas dan kolaborasi antar divisi itu bisa berjalan kalau komunikasinya itu efektif. Yang keempat, komunikasi itu mempermudah pengambilan keputusan secara demokratis. Yang kelima, ketika ada konflik yang muncul dan ini tuh pasti terjadi ya dalam organisasi, komunikasi yang baik itu akan menjadi alat untuk menyelesaikannya, bukan memperburuknya. Dan yang terakhir, komunikasi itu juga berpengaruh pada bagaimana organisasi kita itu dipandang oleh pihak luar. Profesionalisme
Nah, kalau misalnya kita ingin komunikasi kita itu efektif, terutama saat rapat organisasi, koordinasi, atau diskusi program kerja, kita itu perlu memiliki 7 karakteristik ini. Yang pertama, kejelasan. Gunakan bahasa yang lugas dan nggak membingungkan. Yang kedua, ada ketepatan. Jadi kalau misalnya berkomunikasi itu bisa langsung ke inti masalahnya, nggak usah kayak muter-muter gitu. Nah, yang ketiga, pesannya itu harus lengkap dan jelas. Jangan kasih informasi yang setengah-setengah. Nantinya itu malah bikin bingung. Selanjutnya yang keempat, sampaikan di waktu yang pas. Misalnya koordinasi kegiatan itu tuh harus dilakukan jauh-jauh hari, bukan hamin satu. Yang kelima, pertimbangkan latar belakang dan posisi penerima pesan. Beda orang, beda juga cara kita berkomunikasinya. Yang keenam, sampaikan dengan sopan. Nada atau cara kita menyampaikan itu bisa sangat menentukan respon orang. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terbuka terhadap umpan balik. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi lanjutan, mungkin izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Vivi Riza Fadila, saya merupakan salah satu mahasiswa S1 Psikologi Universitas Negeri Malang. Dan di sini selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya kita masuk ke dalam hambatan dalam komunikasi. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor penghambat ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada 3 faktor penghambat. Yang pertama ada kurangnya keterampilan komunikasi, terus yang kedua ada perbedaan persepsi, dan yang ketiga ada konflik interpersonal. Nah, kurangnya keterampilan komunikasi ini maksudnya gimana sih? Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, banyak individu belum memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan informasi secara jelas atau mereka cenderung belum terbiasa sebagai pendengar yang aktif gitu, untuk menjadi pendengar yang aktif gitu. Nah, jadi hal tersebut itulah yang membuat pesan dalam suatu yang selanjutnya kita masuk ke dalam dampak hambatan pada kinerja organisasi. Jadi dari dampak-dampak yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini tuh nantinya akan berdampak pada hambatan pada kinerja organisasi. Dampak yang pertama adalah penurunan kualitas output dan produktivitas. Jika informasi tidak tersampaikan dengan benar atau tidak diterima sebagaimana mestinya, maka kualitas kerja dalam organisasi itu pun bisa menurun gitu. Jadi anggota organisasi ini bisa saja salah memahami kayak job desk atau juga prosedurnya gimana gitu, sehingga output yang dihasilkan menjadi tidak maksimal dan waktu kerjanya juga tidak efisien seperti itu. Terus yang kedua ada terhambatnya pencapaian tujuan. Nah, komunikasi yang tidak efektif ini seringkali membuat tujuan tidak dipahami dengan jelas oleh semua anggota gitu. Jadi akibatnya banyak program kerja yang tidak berjalan. Sekarang mulai giliran saya. Di sini saya perkenalan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Salsabila Maizaki. Sama seperti teman-teman kelompok yang lainnya, saya juga dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teknik dan strategi komunikasi efektif. Nah, tadi rekan-rekan saya juga itu sudah menjelaskan kayak karakteristik, hambatannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bahas tentang teknik dan strateginya. Nah, jadi teknik dan strategi komunikasi efektif ini ada teknik dasarnya dan ada strategi komunikasinya. Teknik dasarnya itu apa aja sih? Nah, teknik dasarnya ini ada yang pertama itu mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini tuh adalah keterampilan penting yang harus ada dalam komunikasi yang melibatkan perhatian penuh terhadap pembicaranya, baik yang diajak ngomong ataupun yang ngomong gitu. Nah, hal-hal dari mendengarkan aktif ini tuh mencakup kayak fokus ke selanjutnya ini ada pemanfaatan teknologi komunikasi. Nah, di zaman sekarang ini kan kita nggak cuma apa ya, nggak cuma komunikasi secara offline gitu, nggak cuma kayak kita harus tatap muka gitu. Kita kan sekarang udah banyak teknologi yang kita pakai, kayak misal aplikasi chat group, video conference, platform manajemen proyek, Google Forms atau polling online, terus habis itu ada pelatihan teknologi. Nah, aplikasi chat group ini tuh kayak misal kita komunikasi lewat WhatsApp gitu, atau mungkin yang sering dipakai tuh WhatsApp, Line mungkin ya. Terus habis itu mungkin bisa pakai video conference, itu kayak kita yang lakukan sekarang ini, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, atau mungkin Microsoft Teams, atau yang lain sebagainya gitu.
Terus yang ketiga itu ada platform manajemen proyek. Ini tuh sebenarnya kayaknya mungkin Oke. Oke, sebelumnya aku izin perkenalkan diri, nama aku Cynthia Ramadhani, bisa dipanggil Tia. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun budaya komunikasi positif di organisasi. Nah, yang pertama ada konsep budaya komunikasi yang sehat dan inklusif. Jadi dalam sebuah organisasi, komunikasi yang sehat itu kan sangat penting ya dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman serta produktif gitu. Dimana budaya komunikasi yang sehat itu tuh berarti setiap orang yang berkomunikasi itu harus berkomunikasi dengan terbuka, jujur, dan penuh rasa saling menghargai. Nah, di mana ini tuh bukan sekedar bertukar informasi, tetapi juga menjadi jembatan nih untuk membangun pemahaman bersama. Contohnya dalam satu organisasi, yang dimana ini tuh digunakan untuk mempererat kolaborasi serta menumbuhkan kepercayaan antar anggota tim dalam suatu organisasi. Nah, di organisasi yang berkomunikasi secara sehat itu biasanya keberagaman pendapat itu dan latar belakang itu dihormati. Jadi teman-teman, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wazafira Febrina. Saya bersama teman-teman kelompok 1 juga dari Universitas Negeri Malang. Jadi, saya izin melanjutkan yang selanjutnya ada peran dukungan sosial dan jaringan komunikasi. Jadi kan di dalam organisasi kampus itu ada BEM, terus ada kayak UKM, atau kayak teman-teman sekarang di organisasinya, dukungan sosial dan jaringan komunikasinya itu sangat berperan penting banget. Ini tuh bukan soal kerja bareng, tapi juga soal gimana sih kita tuh merasa dihargai, didengar, ataupun bisa berkembang tuh bareng-bareng. Oke, selanjutnya tuh ada siapa saja yang menjadi bagian dari jaringan komunikasi organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi, komunikasi itu tidak hanya antara atasan atau bawahan, antara ketua ataupun anggota. Jadi banyak orang juga yang berperan penting di dalam organisasi ini untuk menyampaikan ataupun menyaring informasi, bahkan menyebarkan informasi. Nah, jadi sekarang kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya tuh ada pengaruh dukungan sosial terhadap efektivitas komunikasi dan kerja tim. Jadi dukungan sosial di dalam organisasi ini tuh juga sangat penting karena biasanya itu mempengaruhi cara kita tuh berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, jadi pengaruhnya yang pertama itu meningkatkan rasa aman. Oke, yang keempat itu meningkatkan kolaborasi tim. Jadi yang keempat ini tuh tim yang saling mendukung itu biasanya lebih solid gitu. Mereka lebih mudah bekerja sama, saling membantu dan bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Terus yang terakhir itu yang kelima ada menumbuhkan loyalitas. Oke, selanjutnya pasti teman-teman juga udah tahu kan kalau tips-tips gimana sih cara kita menjaga atau membangun komunikasi yang sehat. Nah, kita juga punya tips dari kelompok kami tuh. Yang pertama, bangun komunikasi terbuka dan transparan. Jadi, oke, selanjutnya yang kelima ada manfaatkan teknologi komunikasi. Jadi dengan anggota tim yang mungkin tersebar di berbagai lokasi, teknologi juga jadi alat utamanya. Jadi kita bisa pakai yang udah disebutin oleh teman-teman tadi kayak ada grup. Oke, jadi karena tadi udah dipaparkan rangkaian materi dari teman-teman kelompok, jadi tiba saatnya kita ke dalam sesi Q&A gitu. Jadi nanti teman-teman yang kiranya selama pemaparan materi tadi merasa ada yang ingin ditanya. Untuk Kak Sandika Rizky Ramadan. Oke, ada 3 nih teman-teman yang raise hand. Oke, mungkin boleh Kak Sandika untuk pertanyaannya. Oke, thank you buat kesempatannya ya. Sebenarnya kenalin, aku Sandika dari Filkom UB. Di sini aku mau nanya nih, pasti kalian, aku mau ngomong itu nggak cuma di lingkup organisasi doang ya, tapi bahkan di kelompok-kelompok kecil kayak misalnya tugas gitu-gitu. Nah itu pasti kita tuh nggak jarang. Aku izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sandika ya tadi. Intinya gimana kalau misalnya dapet anggota kelompok yang dia ini susah diajak diskusi, apalagi diskusinya itu nggak tatap muka gitu ya. Nah ini dari aku pribadi ya, mungkin ada beberapa cara yang bisa dipakai agar mereka tuh mau lebih terlibat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi aku aman Kak?
Thank you, thank you. Thank you insight-nya. Oke, terima kasih Dika atas responnya. Terima kasih kesempatannya Kak Tanaya. Jadi di sini ada satu studi kasus. Jadi nanti saya akan bacakan kasusnya seperti apa dan nanti tugasnya teman-teman adalah untuk menganalisis studi kasus ini dan kayak teman-teman bisa memberikan saran untuk memperbaiki kasus yang sedang saya bacakan ini gitu. Oke, jadi nantinya teman-teman akan diberi kesempatan waktu selama 10 menit. Oke, dari Kak Sandika Rizky Ramadan, raise hand nih. Mungkin bisa dipersilakan Kak untuk jawabannya kira-kira seperti apa? Oke, thank you buat kesempatannya ya. Jadi kalau dari studi kasus yang aku tangkap tadi itu berarti ini tuh overall kurang preparation dari sisi himpunan dalam sisi internal ataupun dalam organisasi sama keluar organisasi ya. Jadi ke perusahaan sama ke peserta yang tuju. Nah, ini yang hasilin di mana dari peserta kurangnya persiapan diri dan juga dari perusahaan sama juga kurang bisa ngasih ilmu yang optimal ke peserta yang ikut. Kalau saranku, ini himpunan ini harus dapat Oke teman-teman, mungkin bisa langsung aku dokumentasiin aja ya. Boleh berpose. 1, 2. Kita semua sudah ada di penghujung pelatihan pada siang hari ini. Diri Tanaya dan bisa dilanjut teman-teman saya, ada Cynthia Ramadhani, ada Salsabila, ada Sana Sara, ada Vivi, juga ada Wan Zafira sebagai kelompok yang membawa materi tentang komunikasi efektif pada organisasi mahasiswa. Saya Tanaya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan dan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan dan juga berkontribusi dengan baik pada siang hari ini. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya.